Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholawat ala rasulillah. Kita akan melanjutkan kembali kuliah online, mungkin 10 menit, mungkin lebih. Kita akan melanjutkan peradaban di sebelum peradaban Islam datang ya. Kemarin kita sudah membahas Persia, sekarang kita akan membahas Romawi atau dalam bahasa Inggrisnya Roman Empire ya, Imperium Romawi ya kan? Ini juga imperium yang banyak dibahas dalam hadis-hadis Rasulullah ya kan? Ada nubuahnya dan seterusnya, nanti kita akan bahas sambil jalan ya. Yang pertama sejarah ringkasnya ya, ini sudah saya buat PowerPoint. Di awal ya, abad ke-8 sebelum Masehi. Masehi ada sebelum Masehi. Romawi kuno itu muncul atau tumbuh dari kota kecil di pusat Italia di dekat sungai Tiber atau Tiber, yang ketika pada puncaknya wilayahnya itu mencapai hampir seluruh benua Eropa ya. Inggris juga dicaplok nantinya, sebagian Asia Barat, Afrika Utara, dan pulau-pulau di Mediterania, di 3 benua. Awalnya Romawi itu adalah imperium yang monarki, semacam kerajaan ya. Sistemnya diwariskan kekuasaan, yang kemudian pada 509 sebelum Masehi dengan dijatuhkannya raja ke-7 yang bernama Lucius Tarquinius Superbus ya kan, yang dilihat oleh para sejarawan sebagai tirani yang sangat kejam banding para pendahulunya, maka muncullah ya pemberontakan yang memunculkan bangsawan-bangsawan yang baik ya dibanding raja itu ya. Di antaranya yang disebut Lucretia, yang kemudian merubah Romawi dari monarki menjadi republik. Inilah ya cikal bakal peradaban barat ya, peradaban demokrasi sekuler. Itu ya salah satu monumentalnya di sini ya kan? Di awal Republik Romawi ini kekuasaan monarki diwariskan atau diganti selama tahunan ya oleh orang-orang yang disebut magistrat yang menduduki jabatan pemimpin. Mereka ya para magistrat itu yang nanti dipilih itu yang akan memimpin Romawi ya, di kolektif, juga bertindak sebagai para komandan militer ya. Meskipun para magistrat ini dipilih oleh masyarakat ya, tapi umumnya mereka berasal dari senat yang tentu saja didominasi oleh para patrisian, yaitu para keturunan senator awal dulu ya, ketika masa pemerintahan Romulus. Ya, politik di masa Romawi kuno itu ditandai dengan ya persaingan antara patrisian ya, orang-orang kelas atas dengan orang-orang kelas bawah, plebeian. Ya, yang kemudian ya banyak konflik ya di peradaban Romawi ini. Ya, peradaban Romawi itu adalah peradaban pedang. Jadi kalau peradaban barat itu kemudian menuduh Islam itu disebarkan dengan pedang, itu dalam tanda kutip wajar, karena dalam sejarah peradabannya yang mereka kenal adalah ketika peradaban mereka besar, kekuatan mereka besar, yang mereka lakukan adalah penaklukan militer ya, ya, seperti sejarah Romawi itu benar-benar sejarah penaklukan. Daerah yang ditaklukkan, diambil kekayaannya, diambil hartanya ya kan, dibunuh habis yang melawan ya kan, yang tersisa kemudian diperbudak dan diperlakukan ya sebagaimana layaknya binatang ya, yang nanti kan berkembang karena mereka sudah terbiasa menjajah, metode penjajahannya diperhalus ya kan. Ketika nanti Romawi ini berubah menjadi Holy Roman Empire, ketika Kristen dijadikan agama negara ya, maka
agama Kristen itu kan menjadi motivasi mereka ketika melakukan eksplorasi ke dunia baru dengan menjajah negara-negara dunia ketiga ya, dengan gold glory gospelnya. Yang kemudian berubah lagi, sudah dirasa itu buruk ya, metode penjajahannya dengan imperialisme gaya baru melalui tatanan dunia baru ya, melalui badan-badan politik dunia, badan-badan ekonomi dunia untuk tetap ya mengekalkan kekuasaan negara-negara barat ya, atas negara-negara timur. Baik ya, memang mayoritas negeri-negeri yang dulunya adalah bagian dari peradaban Islam yang terpecah-pecah menjadi negara-negara bangsa. Ya, penaklukan Romawi itu cukup besar ya, seperti saya sebutkan tadi, hampir seluruh Eropa. Yang cukup penting adalah penaklukan Yunani yang kemudian nanti ya sekitar 240 sebelum Masehi ya, peradaban literatur Yunani itu mempengaruhi ya, literatur Romawi yang kemudian mempengaruhi seni, filsafat dan agama Imperium Romawi. Ya, kemudian internal konflik ya. Institusi politik Romawi yang rumit ini, yang besar kemudian membesar imperiumnya, tentu saja mendatangkan banyak masalah. Terutama adalah gap ya antara masyarakat kaya dan miskin. Ya, kan? Perlu dipahami mereka adalah sistem feodal. Jadi para tuan tanah, para pemilik tanah yang kaya raya itu ya sangat menindas para petani kecil ya, apalagi budaknya. Sedangkan akses kepada pemerintahan itu sangat sulit bagi masyarakat biasa, masyarakat umum. Kemudian ada usaha-usaha ya dari tokoh Romawi seperti Tiberius, Gaius Gracchus pada 133 sebelum Masehi, ya kan? Meskipun kemudian mereka dibunuh karena tentu saja status quo ingin mempertahankan sistem yang ada. Sebagaimana sekarang, sejelek apapun ya akan dipoles ya, menyewa influencer, menyewa buzzer ya, puluhan akan ratusan miliar demi memoles kepemimpinan yang buruk kebijakannya. Ini ada beberapa tokoh terkenal ya yang dalam sejarah sangat dikenal ya, seperti Julius Caesar, Pompei ya. Jadi saya juga pengen cerita khusus ya tentang Spartacus yang menggambarkan perbudakan di Romawi ya kan. Bisa nanti saya bandingkan dengan Untung Suropati ya, salah satu ya boleh dibilang pahlawan yang dulunya budak ya. Kebetulan dia juga lama di Malang, Singosari dulu. Jadi dengan kekuasaan yang dipegang oleh para tuan tanah yang kemudian juga para senat yang menguasai militer, maka ya muncullah tokoh-tokoh kaya yang memegang militer seperti Pompei, Caesar, ya, Marcus Crassus. Itu adalah tokoh-tokoh besar yang menguasai ya, memegang ya, militer di tangan mereka ya. Dan keputusan-keputusan politik Romawi ya sangat tergantung kepada mereka ini. Yang ketika tahun 53 sebelum Masehi ya, Pompei ketika terjadi beberapa perang ya dengan negara-negara yang ingin ditaklukkan, maka ya kan Pompei itu maju sebagai satu-satunya konsul yang kemudian ya sudah mendekati kembali kepada monarki ya. Kemudian muncullah Julius Caesar ya, yang sangat sukses ya kampanye militernya, mengalahkan dan membantai orang Gaul, sekarang di negara Jerman ya, orang Gaul ini. Ya, yang kemudian untuk beraliansi sampai-sampai ya Caesar ini menikahkan putrinya kepada Pompei. Dan kemudian ya kisahnya kan banyak tentang Caesar ini dengan Cleopatra ya kan, di Mesir ya, Ratu Mesir. Intinya ketika Caesar itu berkuasa, kemudian dia dinobatkan menjadi
konsul